istilah kasar, istilah bahasa Jawa, diwangi, saudara-saudara, dan kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Itu kata yang pertama, menerima kuasa. Yesus naik ke surga, lalu saudara akan menerima kuasa. Amin. Karena Tuhan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus turun dan berdiam di dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, dan pada saat itu kita menerima kuasa. Amin. Kata yang kedua atau anak kalimat yang kedua, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Roh Kudus turun ke atas kamu, artinya datang untuk berdiam dalam diri saudara dan berkarya dalam diri saudara. Jadi dia datang untuk berdiam, untuk duduk bersama dengan saudara, untuk tinggal dalam hidup kita terus menerus sehari-hari dan berkarya di dalam hidup saudara. Luar biasa, saudara-saudara, turun seperti itu. Berarti kemanapun kita ada, Roh Kudus bersama dengan kita. Karena dia duduk dalam hati kita. Dia berdiam dalam diri kita. Lalu mengerjakan karyanya melalui hidup saudara. Sehingga kita nanti akan gumun, dalam bahasa Jawa, gumun. Kok iso ya aku? Saudara, sebagai manusia biasa, pendeta, saya pendeta, saudara, punya juga saatnya, rasanya itu hati, wah, marah, mau balas dan sebagainya. Kalau diperlakukan tidak adil, kalau difitnah, kalau dirugikan. Saudara, suatu saat saya merasa ada seseorang yang saya rasanya sulit untuk mengampuni. Jujur, pendeta. Saudara, saya difitnah luar biasa. Sampai teman-teman saya di luar pulau tahu ada surat yang beredar dan saya tidak tahu. Teman saya justru yang telepon, Paulus, kamu sekarang jahat banget ya. Nggak seperti ketika kita di sekolah Alkitab. Saya kaget, ada apa? Kamu jauh-jauh di Kupang. Ini loh. Saudara, ketika itu saya rasanya, aduh. Waktu itu saya mendapat bantuan dari negeri Belanda. Kami menerbitkan majalah, saudara. Lalu waktu itu sederhana pakai stensil. Dan waktu itu orang ngetik harus pakai karbon, saudara. Jadi tidak seperti sekarang ada fotokopi dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita mau ngetik 10 alamat, berarti kertas suratnya karbon, kertas surat kedua karbon, kertas surat ketiga dan seterusnya. Secukupnya mesin itu rollnya bisa menerima. Lalu ngetik, saudara. Saya punya stensil, tinggal ngetik di mesinnya, lalu tinggal putar aja mau berapa, 100.000. Saya pikir ayo, tetapi Roh Kudus menjawab dan saya bisa mengampuni. Saya cerita ini dalam emosi yang biasa. Tapi kalau dulu waktu terjadi ceritanya tidak seperti ini, saudara. Rasanya. Dan saya merasa kok bisa ya. Sebagai manusia, saya melankolis, kolerik, melol. Dan saudara yang ngerti melol itu ada karakter-karakter yang kalau dendam, kalau sudah jahati, wow,
Dendamnya luar biasa, pembalasannya luar biasa, melkor. Tetapi ketika Roh Kudus berdiam di dalam diri saya bisa mengampuni. Berarti di sini betul-betul terjadi, saudara-saudara. Datang untuk berdiam di dalam diri kita dan beroperasi dalam diri kita, melakukan karya-karya besar, lalu terjadi perubahan makna dalam hidup saya, sehingga ada persamaan sifat. Dan saya bisa mengampuni. Itu buat Roh. Lalu turun ke atas kita, itu seperti gerakan militer yang menyerang dalam waktu yang cepat, lalu mengalahkan musuhnya dalam hitungan waktu yang cepat. Kalau pakai bahasa Jerman, Blitzkrieg. Saudara ingat perang dunia ketika Jerman bersama Jepang dan Italia. Itu Jerman melakukan serangan-serangan begitu cepat, saudara-saudara. Blitzkrieg, gerak cepat, sehingga dalam waktu relatif singkat dia menguasai begitu cepat beberapa negara yang dianggapnya sebagai musuh. Roh Kudus bekerja cepat dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita yang tak terkalahkan dalam karakter kita. Bertahun-tahun kita diperhamba oleh karakter itu sebagai musuh kita, dosa dan sebagainya. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia melakukan blitzkrieg, gerak cepat, sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam hidup kita begitu cepat yang tidak bisa dilakukan oleh cara, oleh meditasi, oleh menahan diri. Tahu-tahu kita bisa mengalahkannya dan berubah begitu cepat ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Luar biasa, saudara. Ini oleh karena Yesus naik ke surga, dia memberi kepada kita kuasa. Kuasa ini adalah kekuatan kuasa Tuhan yang membuat kenyataan berlanjut secara terbuka. Jadi hidup saudara yang nyata, terbuka, dilihat oleh orang banyak, saudara, itu akan mengalami perubahan-perubahan yang cepat melalui kekuatan kuasa Tuhan yang berlanjut secara terbuka terus-menerus, merupakan bukti kekuatan Roh Kudus yang terus bergerak dengan kekuatan yang semakin nyata dan besar. Wow, hidup kita betul-betul akan berubah total. Amin. Jadi sudah 3 kata: menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kita, dan memberi kuasa. Kuasa yang bagaimana? Kuasa yang seperti saya ungkapkan tadi, membuat kenyataan hasil kerja kuasa itu berlanjut secara terbuka. Kalau saudara baca kisah para rasul, saudara, sejarah gereja itu dilakukan terbuka. Masyarakat langsung melihatnya dan mengalaminya. Terjadi mujizat, terjadi perubahan-perubahan. Dan dalam waktu cepat, gereja bertumbuh luar biasa. Dilihat sampai seluruh Asia mendengar Injil. Begitu cepat. Ketika Petrus berkhotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Tidak bisa dikerjakan dengan program gereja biasa, saudara. Ya, sekarang kita kan punya banyak metode bekerja, saudara. Satu. Setiap 1 orang dalam 1 tahun membawa 1 jiwa.
Itu kalau anggotanya 1.000 sih 1 tahun berarti sudah 2.000. ya. Tapi kalau anggotanya baru puluhan, kapan bisa? Ya, jadi Roh Kudus bekerja begitu luar biasa, nyata dilihat. Sekarang kata yang terakhir, menjadi saksi. Ketika Roh Kudus turun, kita menjadi saksi. Saudara, kata menjadi itu bukan berarti usaha melakukan sesuatu supaya tujuannya tercapai, yaitu menjadi saksi. Enggak, menjadi itu artinya kenyataan yang ada, langsung jadi. Jadi bukan berarti menjadi itu sekarang belum, terus dilakukan pelan-pelan proses menuju, lalu nanti baru menjadi. Enggak. Tapi kata menjadi dalam bahasa aslinya di sini, begitu Roh Kudus turun, kita menjadi saksi. Roh Allah bersaksi dengan roh kita bahwa kita ini adalah dalam tanda petik menjadi anak-anak Allah. Jadi menjadi di sini harusnya kalau diterjemahkan seperti arti aslinya, menjadi tetap saksi. Jadi ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, otomatis hidup kita seketika menjadi saksi. Lalu yang perlu kita rawat adalah kita harus menjadi tetap saksi. Atau tetap menjadi saksi. Saudara, kesaksian bukan lagi gagasan. Kesaksian bukan lagi teori. Kesaksian bukan lagi rencana. Tetapi kesaksian hidup adalah hasil dari Roh Kudus. Kalau teori, kapan prakteknya? Kalau rencana, kapan dimulainya? Banyak manusia paling pintar membuat teori. Gereja-gereja juga lihai dalam berencana. Saudara-saudara, gagasan-gagasan. Tetapi berapa banyak yang sudah dilakukan? Menjadi di sini bukan seperti itu. Tetapi menjadi di sini adalah hasil dari Roh Kudus. Tadi kerja blitzkrieg, kemenangan yang tiba-tiba, yang langsung. Begitu kita dipenuhkan Roh Kudus, langsung menjadi saksi. Hasil dari Roh Kudus. Kata saksi di sini ada banyak arti. Yang pertama, saudara, kontes, contoh kuat. Ya, kontes di sini dalam pengertian kita seperti model gitu ya. Berjalan di depan, menjadi model pakaian-pakaian tertentu, lalu dilihat, wah bagus ya. Menjadi saksi itu artinya menjadi model, contoh yang kuat. Kita menjadi saksi, itu berarti kita menjadi model. Orang akan melihat hidup saudara setelah bertobat. Orang akan melihat hidup saudara setelah penuh Roh Kudus. Lalu kita jadi model, contoh. Ini loh, hidup yang diperlukan Roh Kudus. Menjadi saksi itu bukti, membuktikan. Saya pernah menjadi saksi dipanggil di Jakarta, di pengadilan, di kantor polisi mulai, lalu sampai di pengadilan. Kerja saksi itu apa? Untuk menceritakan apa yang terjadi dan saya menyaksikan. Saya mengalami, berarti saya membuktikan ini benar atau ini salah. Menjadi saksi itu berarti menjadi bukti.
Saudara dan saya menjadi ukuran yang pasti, bukti yang pasti, bukti yang sempurna, bukti yang dalam tingkatan tertinggi, tak terbantahkan. Saudara, hidup saudara menjadi saksi, bukti bahwa Tuhan itu ada. Tuhan Amen. itu baik. Amen. Tuhan itu memberkati. Yes. Dan bukti itu tak terbantahkan. Amen. Wow. Saudara, dalam ayat yang ketiga, tadi kita membaca apa yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia Ia membuktikan. Sama seperti Yesus membuktikan hal-hal itu secara sempurna, tak terbantahkan. Saudara, ada banyak teori-teori yang ingin menggugurkan kematian, kebangkitan, apalagi kenaikan Yesus. Tetapi Yesus membuktikan dan tak terbantahkan. Sama seperti itu. Ketika saudara dipenuhkan Roh Kudus, saudara menjadi saksi hidup, bukti yang nyata, yang hidup, yang tak terbantahkan. Amen. Lalu menjadi saksi sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Ujung bumi di sini periode waktu yang pertama. Ujung bumi selesainya sampai tujuan akhir itu dalam arti periode waktu. Satu generasi. Saudara, kita menjadi saksi dalam hidup kita minimal satu generasi. Satu generasi itu berapa tahun? Saya banyak mempelajari, memang ukuran waktu berbeda-beda. Tetapi umumnya satu generasi itu diukur 40 tahun. Satu generasi itu diukur 3 sampai 4 keturunan. Berarti kalau kita menjadi saksi, saudara, tanggung jawab kita membuktikan Yesus yang ajaib itu kepada generasi kita. 4 keturunan. Kurang lebih 40 tahun. Saudara, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita sudah bertanggung jawab selama satu generasi? Orang tua, anak, cucu, buyut. Saudara menjadi model dalam keluarga saudara. Ujung bumi itu artinya tempat tinggal, teritorial. Saudara, kita tinggal di satu teritorial. Saya tinggal di Sukoharjo. Menjadi saksi berarti kita harus bisa menjadi bukti kehadiran Tuhan di teritorial di mana kita ditempatkan Tuhan. Amen. Saya tinggal di Sukoharjo, berarti saya harus sadar Sukoharjo menjadi ladang pelayanan saya. Amen. Saya harus bisa jadi konteks di teritorial itu. Amin. Amen. Lalu yang terakhir, saudara, kata ujung bumi itu berarti kosmos, komunitas kita. Saudara, kita harus menembus sendi-sendi masyarakat dan kebudayaan. Saya tidak cukup waktu untuk menyampaikan secara rinci, tetapi di dalam komunitas itu ada 7 kelompok komunitas, agama, dan seterusnya. Dan kita harus menjadi saksi di sana. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudara, Yesus sudah naik ke surga. Berita yang pertama ada kaitannya dengan ucapan syukur keluarga di sini. Dia sudah memberi tempat, menyediakan tempat. Ibu Gembala sudah ada di tempat yang disediakan oleh Tuhan. Amen.
Yang kedua, kita sudah melihat apa artinya kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan dialah kita menjadi seperti yang Tuhan berikan. Amin. 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 Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik bagi kami. Ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah naik ke surga. Ya. Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami. Engkau sudah memberi kami kuasa untuk menjadi saksi. Dan kami rindu menjadi saksi-Mu yang hidup. Berkati kami semua yang sudah hadir. Berkati keluarga Bapak Gembala. Tuhan berkati sehingga kami semua terus-menerus mengalami terobosan-terobosan Tuhan yang mengubah sehingga terjadi persamaan sifat kami dengan karakter